Semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Apoteker Ferawati Hadi M.Pharm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi. Apa sih pentingnya kita membahas tentang komunikasi? Komunikasi penting kita pelajari untuk mendukung peran kita sebagai tenaga kefarmasian, saya apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian yang sehari-harinya melayani pasien, mendapatkan obat atau sediaan farmasi. Pelayanan kepada pasien itu melibatkan konseling, melibatkan pemberian informasi obat, visit, membutuhkan teknik komunikasi yang baik. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Model komunikasi pada diskusi kali ini kita bahas dari teorinya Harold Laswell dan Philip Kotler. Yang pertama, kita bahas teori komunikasi menurut Harold Laswell. Unsur-unsur komunikasi menurut Harold Laswell, cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan ini. Who says what? In which channel? To whom? With what effect? Yang pertama kita bahas adalah who. Nama lain dari sender ini adalah sumber, atau bahasa lain kita mengenal sebagai komunikator, speaker, encoder, atau originator. Who ini, sender ini, merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Who atau sender bisa saja berupa individu, kelompok, organisasi perusahaan, bahkan negara. Sumber yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi pada suatu organisasi adalah komunikasi antara bawahan dan atasan. Yang kedua, komunikasi antara pegawai dengan para pengguna layanan. Dan yang ketiga, komunikasi antar pegawai itu sendiri. Who says what? Says what dalam hal ini artinya message atau pesan. Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan dari komunikator kepada nanti penerima pesan atau kita sebut komunikan, itu pesan, arti dari pesan ini. Komponen pesan itu ada 3, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Berikutnya channel, medium, perantara atau saluran. Apa yang dimaksud dengan channel? Channel adalah wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Caranya bisa secara langsung, yaitu tatap muka, maupun dengan cara tidak langsung, melalui media cetak atau elektronik. Selanjutnya kita bahas to whom, receiver, atau komunikan. Siapakah komunikan ini? Dia adalah orang, kelompok, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Nama lain dari komunikan atau receiver ini adalah destination atau tujuan,
bisa disebut juga dengan pendengar atau listener, atau halayak audience, penafsir, atau penyandi balik. Berikutnya, ini yang kita harapkan, efek yang terjadi atau dampak yang dihasilkan. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber itu adalah terjadinya perubahan sikap dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Jadi, bisa kita simpulkan, berdasarkan paradigma Laswell ini, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Selanjutnya, yang kedua kita bahas dari teorinya Philip Kotler. Secara garis besar hampir sama dengan teori dari Harold Laswell, tetapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama, sender. Sender atau pengirim pesan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi yang kita sebut dengan komunikator. Menurut Philip Kotler, sender atau sumber ini adalah orang yang awalnya bertanggung jawab atas keberhasilan penyampaian pesan. Perlu diperhatikan, kesuksesan keberhasilan penyampaian pesan dilatar belakangi dari adanya pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan budaya pengirim mempengaruhi pesan. Selanjutnya adalah encoding. Encoding nama lainnya adalah pengkodean. Pengkodean atau encoding ini merupakan langkah pertama yang dihadapi pengirim yang melibatkan proses membuat kode atau pengkodean pesan. Jadi, pengirim harus memulai proses encoding ini, yaitu menerjemahkan informasi menjadi suatu pesan dalam bentuk simbol yang merepresentasikan ide atau konsep. Selanjutnya, di sini ada proses pesan. Pesan itu sendiri adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari komunikator kepada komunikan. Pesan inilah yang menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan dapat dimengerti dalam 3 unsur. Yang pertama kode pesan, kedua isinya pesan, yang ketiga adalah wujud dari pesan. Kode pesan yang pertama adalah sederetan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi orang lain. Unsur yang kedua yaitu isi pesan. Isi pesan adalah bahan atau materi yang dipilih oleh komunikator untuk mengkomunikasikan maksudnya. Yang ketiga adalah wujud dari pesan. Apa maksudnya wujud dari pesan? Sesuatu yang membungkus inti pesan itu sendiri. Jadi komunikator memberikan wujud nyata agar pendengar atau komunikan tertarik akan isi pesan yang akan disampaikannya. Selanjutnya, pesan dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 3 ini. Pertama, pesan informatif, kedua, pesan yang persuasif, yang ketiga adalah pesan yang koersif. Bedanya apa? Yang pertama, pesan yang informatif maksudnya pesan yang memberikan keterangan dan data, dan kemudian
Penerima pesan komunikan mengambil kesimpulan dan keputusannya atas inisiatif dirinya sendiri. Kadang-kadang pesan yang sifatnya informatif seperti ini lebih berhasil dibandingkan yang persuasif. Oke, sekarang kita bandingkan yang pesan kedua. Apa yang dimaksud dengan pesan persuasif? Dari arti katanya aja, untuk persuasif berarti berisikan bujukan. Tujuannya untuk apa? Untuk membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan pada sikap. Namun, perubahan sikap inilah yang berubah atas kehendaknya sendiri. Jadi, pesan persuasif ini adalah, saya ulangi, dari komunikator atau pemberi pesan yang memberikan pesan yang sifatnya ada bujukannya kepada komunikan dan bermaksud untuk memberikan perubahan yang signifikan terhadap sikapnya komunikan. Tetapi tidak ada unsur pemaksaan dalam pesan persuasif ini. Jadi perubahan sikap dari komunikan tersebutlah yang menurut kehendaknya komunikan itu sendiri, penerima pesan itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah pesan yang koersif. Maksudnya apa? Pesan yang koersif artinya pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan sifatnya memaksa dan menggunakan sanksi. Jadi ada unsur pemberian sanksi apabila komunikan tidak menjalankan pesan tersebut. Jadi karena adanya unsur sanksi dalam bentuk apapun ya, itu yang membuat komunikan yang menerima pesan tersebut ada tekanan batin kadang-kadang ya, dan ketakutan. Pesan yang koersif ini biasanya bentuknya perintah atau instruksi dari atasan kepada bawahannya dalam penyampaian suatu target. Oke, kita kembali ke berikutnya. Tadi ada proses sender, pengirim pesan, mengkode pesan tersebut, lalu pesan dikirim. Nah, sekarang ada proses decoding. Sebelum kita menginjak ke proses yang decoding atau pengkodean kembali ya, kita bahas terlebih dahulu media. Jadi penyampaian pesan melalui suatu media. Media atau saluran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bentuknya bisa lisan atau tulisan. Tetapi pada dewasa ini ya, akhir-akhir ini, saluran atau media visual itu menjadi sangat umum digunakan. Karena berkembangnya teknologi yang memudahkan kita untuk mengerti pesan secara visual. Pengirim pesan atau sender harus mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri sebelum mengirim pesan. Antara lain, yang pertama, apakah pesannya bersifat mendesak? Kedua, apakah umpan balik segera diperlukan? Yang ketiga, apakah pengiriman pesan itu membutuhkan dokumentasi atau catatan yang permanen? Berikutnya, yang keempat, apakah mengirimkan pesan dengan konten yang rumit, kontroversial, atau sifatnya pribadi. Yang kelima, apakah pesan tersebut dikirim ke seseorang atau penerima pesan yang ada di dalam organisasi atau dia berada di luar organisasi. Yang berikutnya, apakah penerima pesan memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang sama dengan
pengirim pesan. Kenapa perlu mempertanyakan hal-hal seperti ini? Karena hal-hal seperti ini yang tadi saya sebutkan, ada contohnya, ada 6 tadi, itu mempengaruhi pemilihan media atau saluran yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi. Misalnya, contohnya kalau pesannya bersifat mendesak, maka kita bisa gunakan secara lisan, tatap muka langsung dengan penerima pesan atau melalui telepon. Contoh lagi seperti tadi yang saya sebutkan, apakah pesan ini dikirimkan memiliki konten yang rumit, kontroversial, atau privasi? Kalau memiliki konten yang rumit, sebaiknya disampaikan secara langsung. Bila pesannya ini untuk pribadi atau bersifat privasi, maka pesannya sifatnya akan tertutup. Jadi pengiriman lewat jalur pribadi, japri yang kita kenal ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan supaya pesan dari kita kepada penerima pesan itu tersampaikan dengan baik. Selanjutnya kita menginjak ke decoding. Decoding ini mengkode ulang atau nama lainnya menafsirkan kembali. Proses decoding ini dilakukan oleh penerima pesan atau komunikan. Jadi tadi pengirim pesan mengirimkan kode atau pesan, lalu dikirimkan kepada penerima pesan. Nah, penerima pesan ini akan menginterpretasikan atau menafsirkan makna dari pesan yang dia terima. Selanjutnya, receiver atau penerima atau komunikan. Penerima ini adalah individu yang menjadi tujuan dari pesan tersebut dikirim. Sejauh mana orang ini memahami pesan akan bergantung kepada sejumlah faktor. Contohnya, seberapa banyak individu ini mengetahui topik yang dikirim oleh pengirim pesan. Kedua, penerimaan mereka terhadap pesan yang dikirim. Yang ketiga, hubungan serta kepercayaan yang ada antara pengirim dan penerima pesan. Sama seperti yang tadi saya jelaskan di pengirim pesan, bahwa penerima pesan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan budaya mereka. Bila bahasa yang disampaikan oleh pengirim pesan dan penerima pesan sama, maka bisa dipastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami. Bila budaya mereka antara pengirim dan penerima pesan sama, kemungkinan besar bisa dipastikan bahwa pesan akan dapat diterima dengan baik, karena latar belakang mereka sama. Selanjutnya, respon. Respon ini mempengaruhi kita sebagai pengirim pesan, Jadi respon ini mempengaruhi kita sebagai pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan saya atau pesan yang saya sampaikan kepada penerima pesan sudah baik. Disambung dengan feedback atau umpan balik, di mana antara respon dan feedback ini merupakan mata rantai terakhir dalam rantai proses komunikasi. Pengirim dapat mengevaluasi dirinya sendiri tentang pesan yang dikirim kepada penerima pesan dengan mendapatkan respon dan feedback yang baik dari penerima pesan. Tanpa umpan balik, pengirim
tidak dapat memastikan bahwa penerima telah menafsirkan pesan dengan benar. Jadi, antara respon dan feedback ini ya merupakan komponen kunci dalam suatu proses komunikasi karena memungkinkan pengirim untuk mengevaluasi keefektifan pesan. Selanjutnya adalah gangguan atau noise. Meskipun proses komunikasinya tampak sederhana, tapi pada dasarnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada hambatan atau gangguan tertentu muncul dengan sendirinya selama proses komunikasi ini berlangsung. Hambatan ini merupakan faktor yang berdampak negatif pada proses komunikasi. Hambatan yang sering terjadi ya, antara lain penggunaan media atau saluran yang tidak tepat, tata bahasa yang salah mungkin, kata-kata yang menghasut, atau kata-kata yang bertentangan dengan bahasa tubuh pengirim pesan. Selain itu, kadang kebisingan atau gangguan suara yang kencang itu penghalang yang paling umum. Bising itu bisa terjadi pada saat di suatu keramaian tertentu atau tiba-tiba ada orang di luar penerima dan pengirim pesan memotong pembicaraan, itu juga termasuk gangguan. Atau ada gangguan lain yang membuyarkan konsentrasi dari pengirim dan penerima pesan. Semua anggota dalam suatu organisasi akan meningkatkan keterampilan komunikasinya mereka jika mereka mengikuti proses komunikasi dan tahap-tahap komunikasi dengan baik dan berusaha menjauhkan gangguan noise atau hambatan yang ada di sekitar lingkup komunikasi. Jadi pentingnya kita belajar dari awal tadi sampai proses komunikasi ini, jelas ya, komunikasi ini akan berkembang menjadi lebih efektif dan efisien kalau kita bisa mengerti proses-proses dan hambatannya. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kemungkinan besar kita memiliki peluang untuk menjadi sukses dalam berkomunikasi atau berorganisasi. Baik, sekian dari saya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam farmasi. Terima kasih.